Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Siapa yang tidak mengenal Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, seorang ulama besar yang kehebatannya, kecerdasannya, dan keilmuannya tidak dipungkiri oleh seluruh umat di dunia. Bayangkan, dalam usia 7 tahun beliau sudah hafal Al-Quran. Dalam usia 10 tahun, kitab agung Al-Muwatta sudah melekat kuat dalam ingatan beliau. Beliau adalah cahaya keilmuan yang menerangi seluruh zaman, bahkan hingga saat ini. Namun, adakah kita menyadari bahwa di balik kehebatan Asy-Syafi'i kecil, di balik kecerdasan dan keilmuan beliau yang dirasakan oleh seluruh umat di dunia ini, ada kekuatan besar dari peran kedua orang tua. Ada peran yang besar dari ibunda tercinta untuk pendidikan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Bahkan dikisahkan pada usia 2 tahun, usia balita, ibunda Asy-Syafi'i rahimahullah sudah membawa Asy-Syafi'i kecil menuju kota iman dan ilmu, menuju Mekkah untuk menimba ilmu agama, untuk menimba ilmu dari Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Ibunda Asy-Syafi'i menanamkan pendidikan sejak kecil bahwa ilmulah nanti yang akan mengangkat derajat beliau sampai di alam akhirat. Tak peduli betapa sulitnya perjuangan untuk mendidik anaknya dengan berbagai keterbatasan ekonomi yang ada, ibunda Asy-Syafi'i tetap berjuang, semangat untuk menciptakan, melahirkan anaknya, mendidik anaknya menjadi pribadi yang besar, yang ilmunya dimanfaatkan oleh seluruh umat Islam di dunia. Para bapak ibu arsyadani wa arsyadakumullah, maka orang besar itu dididik, bukan dilahirkan. Orang besar itu dikader, bukan diciptakan secara instan. Kita semuanya, anak-anak kita mempunyai potensi yang sama, dilahirkan dengan fasilitas organ tubuh yang sama, punya telinga, punya mata, dan punya akal yang sama. Imam Asy-Syafi'i pun demikian, dan ulama-ulama yang lain pun demikian. Yang membedakan adalah siapa yang bersedia mengasah, mendidik, memantik kecerdasan anak-anak kita untuk menjadi pribadi yang bermanfaat, yang bertakwa, yang berilmu, berjuang untuk tegaknya agama Islam dan kemaslahatan kaum muslimin. Maka sebagai orang tua, kita punya peran yang sama, memberikan tauladan, bimbingan, dan pendidikan penuh kepada anak-anak kita. Marilah kita kembali memotivasi anak-anak kita untuk menuntut ilmu agama, terutama bagi kita yang mengamanahkan anak-anak kita dalam sebuah lembaga pesantren. Mari kita kembali motivasi mereka, semangati mereka untuk menimba ilmu agama. Kita tanamkan dalam benak anak-anak kita bahwasanya menuntut ilmu agama adalah jalan menuju kemuliaan. Mungkin di awalnya kita merasakan berat, anak-anak kita pun menimba ilmu berat, sulit, keras, bahkan kadang-kadang menyakitkan. Tapi memang begitulah jalan menuju kemuliaan. Dhallalta taliban fa'azzazta matluban. Begitulah kata Ibnu Abbas. Kita itu menuntut ilmu memang sukar awal-awalnya, memang hina, memang harus kerja payah. Tapi yakinilah suatu saat nanti ilmu itulah yang akan mengangkat derajat kita, mengangkat derajat orang tua kita, mengangkat derajat pemiliknya menuju keridhaan Allah dengan kemuliaan yang tinggi, baik di dunia maupun akhirat. Bimbing mereka dengan doa, bimbing mereka dengan dukungan, bimbing mereka dengan harta, segala upaya untuk mendidik mereka menimba ilmu kita lakukan. Dan mari kita tanamkan dalam benak kita baik-baik, dan mari kita tanamkan dalam benak kita masing-masing bahwa lebih baik kita menangis sementara karena berpisah dengan anak-anak kita yang menuntut ilmu, menimba ilmu agama, daripada kita menangis di hari tua besok ketika melihat anak-anak kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, lalai daripada kehidupan akhirat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.